Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Lambungku di sini. Oke teman-teman, di sini kita akan mengulas apa saja sensasi dan semua hal yang berkaitan dengan penyakit gangguan asam lambung ya. Oke, untuk video kali ini saya akan melanjutkan sharing mengenai pengalaman pribadi saya, apa sensasi yang sudah saya rasakan yang berkaitan dengan asam lambung ya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai sensasi yang saya rasakan di sekitar leher ya, karena video sebelumnya dapat teman-teman cek mulai dari kepala, rambut, mata, telinga, hidung, mulut dan sebagainya udah saya bikinkan video semua. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sensasi yang ada di leher. Oke teman-teman, untuk apa saja yang saya rasakan di leher itu, pertama adalah tentu leher itu terasa sakit ya. Di sini terasa sakit. Mungkin di video saya yang lain ada yang bertanya apakah bisa menyebabkan leher sakit untuk menelan. Iya, itu sebab saya jawab iya karena saya juga mengalami. Itu sebabnya apa? Biasanya karena karena iritasi ya, iritasi karena asam lambung itu naik, karena esofagus di sini itu berjalan tidak sebagaimana mestinya ya teman-teman. Jadi kadang-kadang itu terasa itu di leher itu kayak ada makanan yang balik ke sini. Jadi kayak ada air atau makanan itu kadang-kadang itu kembali atau balik lagi ke sini ya teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan reflux asam lambung itu kayak gitu. Jadi terasa seperti ada makanan atau minuman itu yang balik lagi ke sini ya teman-teman. Itu kadang-kadang bercampur rasanya pahit. Nah, itu sebenarnya karena refluksnya asam lambung itu tadi ya teman-teman. Nah, itu kalau kalau berlangsung lama, maksudnya mungkin berhari-hari atau berapa, itu akan mengakibatkan peradangan di tenggorokan ini. Jadi teman-teman bisa menyebabkan radang tenggorokan ya. Jadi tenggorokan sini jadi perih, sakit, jadi buat nelen itu terasa sakit. Nah, itu sebabnya kayak gitu ya teman-teman. Selain sakit dan perih di tenggorokan itu, yang sering saya alami di leher itu juga jadi seperti ada yang mengganjal di sini ya teman-teman. Itu di leher itu seperti ada yang mengganjal, kayak pokoknya ada sesuatu yang ganjel gitu loh di sini. Jadi kayak sudah ada sesuatu yang mengganjal. Nah, itu salah satunya juga sama kayak yang tadi itu ya, penyebabnya karena terjadi reflux asam lambungnya, sehingga ada makanan atau minuman yang balik lagi ke sini itu ya teman-teman. Itu dikarenakan karena otot eksofagus itu yang seharusnya dia menjaga, dia terbuka ketika untuk menelan makanan atau minuman, tapi karena ada gangguan, jadi dia itu walaupun kita nggak makan nggak minum, itu dia masih ada terbuka sedikit, celah sedikit ya. Jadi yang ada di lambung itu biasanya cairan asam lambung atau kadang-kadang makanan juga ikut, itu kadang-kadang naik ke sini. Nah, itu yang dinamakan reflux asam lambung. Nah, itu selain menyebabkan sakit tenggorokan, itu biasanya menyebabkan dada itu terasa panas ya teman-teman. Jadi terasa panas itu dadanya. Itu ya saya alami ya teman-teman. Jadi selain yang tadi sakit, terus ada sesuatu yang mengganjal di sini, itu saya dulu itu sering tuh di sebelah kiri sini ya teman-teman. Di sini itu terasa sakit, nyeri ya. Kalau ditekan gini pun terasa nyeri banget, bener-bener sakit. Jadi bener-bener nyeri itu di sini. Di Kalau saya sebelah kiri sini itu terasa nyeri banget, bener-bener nyeri. Jadi sakit, ditekan pun akan kerasa sakit begitu ya. Nah, selain itu, kalau untuk yang sensasi yang ada di leher, selain itu saya juga pernah mengalami itu jadi kayak tercekik gitu ya teman-teman. Tercekik itu saya pernah mengalami
waktu itu saya habis makan ya, kita makan ya masih sakit, jadi makannya cuman bisa makan dikit-dikit. Dan itu buat habis nolong itu langsung ini seperti tercekik gitu, seperti tercekik, jadi nggak bisa nafas, kayak kecekik gitu pokoknya. Nah itu waktu itu saya masih parah ya, masih parah-parahnya, sedang sakit asam lambung itu. Terus saya pas berobat ke dokter, kontrol gitu ya, berobat udah beberapa kali gitu berobat, saya bilang ke dokternya, dok gini-gini, saya kemarin habis makan itu langsung kayak ada yang nyekek di sini. Nah dokternya bilang, nah kalau itu dikarenakan kecemasan ya teman-teman, itu disebabkan karena gangguan kecemasan. Jadi apa namanya, tidak semua sensasi yang dialami di tubuh itu berasal dari penyakit gangguan asam lambungnya ya teman-teman. Bisa jadi itu karena kecemasan, karena banyak juga yang sudah saya share sebelumnya mengenai mata, telinga dan lain-lain. Itu banyak juga yang disebabkan karena kecemasan, karena gangguan kecemasan. Nah selain apa namanya, selain rasa tercekik itu, biasanya kecemasan itu menyebabkan nafas itu jadi pendek, nafas pendek, jadi nafas itu kerasa berat kayak gitu. Biasanya itu udah sepaket ya, udah sepaket kayak gitu. Kalau apa namanya, pokoknya lagi cemas berlebihan itu kayak gitu. Mata, biasanya saya mata jadi pandangan mah jadi kabur-kabur, melihat apa-apa itu jadi aneh ya, jadi kayak mimpi kayak gimana gitu. Terus nafas jadi berat, jadi untuk nafas itu terasa berat gitu ya teman-teman. Nah bagaimana cara mengatasinya? Ya mengatasinya tetap sama, itu karena apa namanya, penyebab karena asam lambungnya. Mau nggak mau kita tetap harus mengobati pusatnya dulu, sumber penyakitnya dulu ya teman-teman. Dengan apa ya, kalau misalnya teman-teman masih konsumsi obat ya minum obat itu, obat penetral asam lambung itu biasanya yang pakai sol itu, omeprazol, lansoprazol dan sebagainya, obat yang dari medis, yang dari dokter. Kalau teman-teman nggak minum itu, mau minum apa namanya, herbal juga banyak. Misalnya ada madu lambung dan sebagainya, atau minuman jamu kunyit sama temulawak itu juga ya. Saya juga sudah pernah konsumsi ya teman-teman, itu sudah saya konsumsi semua. Terus apa namanya, kalau yang itu yang disebabkan karena kecemasan, kayak yang tadi terasa kocek tadi itu cara mengobatinya ya kita atur manajemen apa namanya, pemikiran ya, manajemen kecemasan itu tadi. Jadi itu untuk yang mengalami penyakit ini, karena sensasinya itu begitu banyak ya, kadang-kadang itu membuat apa namanya, itu mengakibatkan down ya, mengakibatkan mentalnya itu benar-benar jatuh. Karena itu kita nggak biasa mengalami kayak gitu, langsung mengalami itu. Nah itu kaget, biasanya kaget, terus sering berasa, wah ini apa namanya, kok saya jadi kayak gini, kok berasa jadi kayak, mohon maaf, kayak mau mati dan kayak gitu ya. Sering saya juga merasa kayak gitu dulunya teman-teman. Nah itulah kecemasannya itu di situ. Jadi itulah yang namanya kecemasan itu di situ. Jadi gimana cara mengatasinya ya, kita harus benar-benar manajemen pemikiran kita, manajemen kecemasan kita. Jadi kalau tips saya ya, kita mulai menyadari bahwa memang, oh ini penyakitnya ini kayak gini, memang rasanya itu kayak gini. Terus memang ada kecemasan, rasa takut, panik dan sebagainya, itu sudah menjadi paket ya, udah sepaket ya. Jadi kita harus memanajemen itu, kita sadari diri kita bahwa kita memang sedang mengalami itu, dan itu insya Allah nanti pasti akan sembuh dengan cara ya kita ikhlas aja. Kita, oh iya memang saya sedang sakit kayak gini ya, mau nggak mau kita harus jalani, karena itu adalah bagian hidup kita yang memang kita harus jalani, memang harus terjadi itu. Terus kita yang kedua, selain ikhlas ya kita serahkan semuanya kepada yang memberi kita hidup, kepada Allah. Jadi apa namanya, memang itu kita anggap sebagai salah satu ujian dalam hidup kita ya, gitu ya teman-teman. Itu ya kita anggap
intinya memang saya mengalami kayak gitu, jadi nggak usah terlalu dibawa takut, nggak usah terlalu berlebihan kecemasannya. Itu memang kayak gitu, dibikin slow down tadi, dibikin pikirannya itu slow aja, ikuti aja apa namanya, yang memang kayak gitu ya udah dirasain aja. Karena kalau kita sebagai orang muslim, apapun yang kita alami, segala pun penyakit atau sakit apapun itu, insya Allah itu akan mengurangi dosa-dosa kita di dunia ya. Jadi teman-teman kayak gitu, sabar aja, pasrah sama Allah, dan kita ikhtiar dengan cara ya kita obati. Kalau apa namanya, untuk yang cepat apa namanya, biar menghilangkan sensasi itu tetap kita harus obati. Yang kedua, kita jaga pola makannya yang bagaimana, makannya diatur benar-benar makanannya. Terus pola pikirnya tadi, kecemasan tadi di manajemen pikiran supaya nggak sampai cemas berlebihan, nggak sampai stres. Nah itu ketika pola tidurnya, jadi tidur kita harus juga apa namanya, harus kita jaga, jangan sampai kita tidur terlalu lewat malam terus. Oke ya gitu teman-teman, untuk video kali ini mungkin itu. Jadi terakhir kita akan apa namanya, mendoakan semoga teman-teman semua yang masih mengalami penyakit ini, termasuk saya juga belum sepenuhnya sembuh karena masih sering kambuh ya gitu ya teman-teman. Semoga Allah lekas mengangkat penyakit ini dari kita diberi kesehatan lagi, kita diberi apa namanya, diberi kesehatan lagi, intinya hilang dari penyakit ini, diangkat dari kita gitu ya teman-teman. Jadi kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman, gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan komentar, insya Allah nanti saya jawab. Oke teman-teman.